Santri Kalong TV, media dakwah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wal haqiqatu lan utawi aran hakikat, lapan hakikat bisa. Wal haqiqatu lan utawi lapan hakikat. Iku imal lugawiyatun, anakalane bangsa lugot. Bangsa lugot jadi bahasa ya. Bi an wado'aha kalawan yenta neleh bahasanya itu, maknanya asana tepaken ing ya hakikat apa ahli lugot, ahli bahasa ngawadokeun ya, menempatkan ing ya hakikat apa ahli lugot, kal asad kaya lapan asad, kaya kata asad, macan lil hayawanil muftaris kadue binatang hewan kang menerkam, kang ngerekeb bahasanya, menerkam. Wa amma syar'iyah lan anakalane syar'iyah. Lan anakalane syar'iyah bi an wadoah asyari. Kalawan yenta menempatkan ing ya hakikat sopo asyari kangjeng Nabi. Saya kangjeng Nabi kang bawa syariat. Kasolati kaya lapat solat lil ibadatil mahsusah kadua ibadah kang den khususaken, kang den tangtuaken. Wa amma urfiyah lan anakalane bangsa adat bi an wadoaha kalawan yenta menempatkan ing ya hakikat opo al ahlul urfi al am ahli adat, ahlul urfi ahli adat al am kang umum kadabati kaya binatang lizatil arba kang anduene papat kaki, binatang yang kang anduene papat kaki empat, kal himar kaya himar. Wahia lan utawi ya lazatil arba lugotan ing dalam mungguh lugot likulima kadua saban-saban barang ya dubu kang merayap yama alal aradi ing atase tanah, ya dia dubu kang merayap yama alal ardi ing atase tanah. Kayak apa nama banyak itu biawak terus padahal ulat banyak tuh kakinya. Kita bisa lebih dari itu. Wal khos lan khos kal fa'il kaya isim fa'il lil ismil ma'rufi kadua isim kang kinawruhan indan wahati mungguh ahli nahu. Wahadat taksim masin. Nah ini mengenai lapad. Jadi lapad itu kan ada dua, ada lapad hakikat, ada lapad majaz. Hakikat ma baqiya fil istimal yang digunakan pada tempatnya aja gitu. Ya, ustumila fi maudu. Ya. Ustumila fi maudu fil maudu'inah. Fi maudu lah. Itu yang digunakan pada tempatnya. Nah, contoh seperti kan kalau bahasa hakikat biasa. Nah,
di sini kan ada perbedaan ikhtilaf ulama dari kata awlamastumunisa itu. Awlamastumunisa lam, kan bahasa itu kan ulama beda-beda. Kata lamsu dalam Quran aw lamastumunisa gitu. Tadi sini yang disebut ini kata lamsun. Lamsu itu menyentuh gitu. Menyentuh. Lamsu itu kan menyentuh. Kalau menurut Imam Syafi'i ya, itu di mana Imam Syafi'i ya? Imam Syafi'i itu mana hakikat ya, lamsu. Kalau menurut Ahmad bin Hambal gitu ya, Ahmad bin Hambal atau Abu Hanifah itu namanya juga majaz ya, majaz. Kalau hakikat itu menempatkan kata pada tempatnya, lamsu ya nyentuh aja. Tapi kalau majaz, Imam Hamdan itu kan menempatkan sesuatu tapi bukan pada namanya, dia ada pinjamannya. Jadi menurut ini lamsu awal lamastumunisa ya. Kalau jika kita menyentuh perempuan batal ya, wudunya tuh. Batal wudunya. Tapi kalau menurut ini Abu Hanifah ini majaz. Kata lamsu itu adalah zima. Gitu. Kalau dia menurut dia zima. Ya. Jadi kalau seandainya kita berjima sama perempuan, wudu batal. Jadi kalau dia enggak batal wudu. Karena dia menganggap kata lamsu itu menafsirkan itu katanya kata majaz, bukan hakikat. Itu makanya ada dua itu ya, lafjun nanti ada dua, ada hakikat, ada majaz. Nah, nanti nih hakikat cukup kalau pada tempatnya aja. Itu pada tempatnya. Kata ini seperti mana hakikatnya, mana yang biasa logat biasa aja. Itu hakikatnya itu. Tapi kalau majaz nih, ya kebanyakan majaz. Nanti kan ada majaz mursal ya, ada isti'arah ke sana gitu. Kalau majaznya seperti kata pakur rokobatin au it'amun ji. Mas gue banyak pakur rokobatin ya katanya. Pakur rokobatin. Rokobah. Pakur rokobatin. Dalam Al-Quran banyak tuh. Rokobatin. Nah makanya Al-Quran itu banyak bahasa majaz gitu. Jadi kalau kan penafsiran Al-Quran ya sulit. Dari kata paku Roma kan paku itu memecatkan. Kalau hakikatnya tuh kata paku itu memecatkan, mecat. Rokobah ini kan apa itu namanya? Punduk ke bahasa pundak. Nah, rokobah itu pundak. Nah itu, jadi memecatkan, membebaskan pundak. Tapi yang masuk di sini bukan pundak, abid seluruhnya. Gitu. Dia kalau dalam kata Quran pakur rokobatin ya, begitu. Jadi membebaskan apa itu pundaknya, masa pundak dibebaskan? Ya maksudnya abid, ya manusia seluruhnya. Makanya majaz mursal min itlaqil khos wa iratil am, yang disebut khos, nah, maksud am. Nanti ke sana kalau majaznya, itu majazan mursalan min itlaqil khos wa iratil am, nih kata itu. Masa majaz ini majaz. Nah, kemudian ada lagi nih, kalau contoh di sini biasa aja ya, kita contohin masa itu. Nah majaz gitu ya. Itu dalam kata dari Yasin ya insan gitu ya, kata Yasin itu ya insan. Nah itu majaz juga, yang dimaksud adalah Rasulullah. Ya itu kan umumnya manusia, tapi maksudnya Rasulullah kan gitu. Jadi min itlaqil am wa iratul khas gitu. Banyak itu majaz kayak itu, majaz muslim itu. Nah, ada lagi ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan abi as-sirat. Kata sirat itu ya, sirat itu kan jalan ya, jembatan al-mustaqim yang lurus. Tapi yang masuk di sini bukan itu. Sirat itu adalah ad-dinullah. Nah, makanya ini majaznya bukan majaz istiarah, dipinjam. Hakikat ini kan. Ya ihdina, kalau di mana hakikat di sini ihdina siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan aku ke jalan yang lurus, atau apa namanya, jembatan yang lurus. Itu hakikatnya.
Tapi dalam Quran itu bukan itu ya di situ ya. Ini majad. Aslinya itu ya hakikatnya dinullah. Dinullah itu. Itu agama Allah. Itu adin maksud kita. Makanya bahasanya nanti ditakrir. Bagaimana cara nakrirnya? Kalau nahu di i'rab gitu ya. Ilmu nahu. Misal al-kalamu mubtada'un wa huwa marfu'un gitu. Kalau ini bahasa kalau ngaji alat ini juga alat usul fikih masa banyak itu namanya takrir namanya. Gitu. Subihat ditasbihkan. Subihati dinullah bisirat, diserupakan itu agama Allah dengan jembatan mustaqim. Bijami anaman tamasaka bihin naja. Gitu. Jihad jamenya ya, titik persamaannya siapa orang yang berpegang maka akan selamat gitu. Gitu. Istiarah tasriyah asliyah ini ada. Nanti ada itu bab istiarah. Dipinjam kata sirat itu untuk memanai dinullah dipinjam. Makanya istiarah pinjaman itu. Itu namanya majad istiarah. Tapi ini hakikatnya ini. Ya itu. Kata hakikat. Makanya banyak di Quran tuh ada bahasa hakikat, ada bahasa majad ya. Kalau udah tahu oh itu ya. Ya kalau kita cuma ngandelin lafaz doang mau di kamus misalnya apa itu misalnya as-sirat mustaqim, oh ini jembatannya, oh kita berarti harus minta ditunjukkan jembatan mana, wah kayak jembatan siratal mustaqim bukan. Makanya ahli tauhid mengatakan di situ nggak ada yang namanya jembatan siratal mustaqim, nggak ada yang umumnya para kita gitu, itu nggak, udah sirat aja nggak usah mustaqim gitu. Ahli tauhid mengatakan gitu ya, yang disebut siratal mustaqim adalah agama gitu. Bukan jembatan gitu. Jadi ya lafaz ihdinas siratal mustaqim itu sirat itu bukan mana bukan hakikat tapi dia mana majaz. Lafaz mazad bukan mana hakikat. Nah itu ya. Jadi siratal mustaqim. Kalau mana hakikatnya ke dinullah dipinjam dengan mana ini. Digunakan di depankan ini siratal. Kayak lafaz raqabah. Nah ini memang hakikatnya itu seluruhnya bukan satu juz. Kalau ini mursal ini istiarah gitu. Hanya banyak lagi hal itu. Itulah masalah tentang masalah hakikatnya. Majad kemarin kita udah tahu bahwa bukan hanya bacaan nahwu sharaf saja. Ternyata lafaz itu harus kita ngerti. Nanti ada kata mutarodif ya. Ada kata mustarok gitu. Nah, kan dua kata. Kalau mutarodif kan gitu. Lafaznya banyak sama gitunya. Namanya sama mananya satu gitu. Ada anas, nas kan manusia, insan manusia, al-basar manusia. Nah, ini katanya gitu. Ini mutarodif. Gitu. Apa bahasanya? Sinonim kata ya? Iya, sinonim kata. Gitu. Lafaznya banyak, tapi itu juga kalau mustarok enggak. Mustarok justru itu. Ya, meskipun namanya sebalik di sini. Kan ini banyak lafaznya banyak, mana satu. Nah, ini mananya banyak, lafaznya satu, kata ain. Ain ini bisa ke matahari, bisa ke mata, bisa ke air, mata air. Ain juga. Itu kata ain. Nah, nanti ada kita menemukan nanti dalam Quran, di kitab qiyam. Ada kata mustarok itu qiyam. Nah, bagaimana untuk membedakannya? Nanti kalau bahasa nahwu ada siyak kalam dilihatnya. Kalau bahasa ini ada korenah namanya. Korenah. Nanti dibahas korenah, enggak ujung langsung mana gitu. Ini korenahnya apa, tentang apa pasti. Nah, nanti harus ngebahas lafaznya, ngebahas korenahnya gitu. Ini makanya agak dalam juga. Nah, itulah pengertian hakikat seperti itu. Langsung aja itunya. Jadi menempatkan kata pada tempatnya. Kata lamsu itu memegang, udah aja itu. Kata sirat, misalnya sirat itu jalan, udah aja. Tapi yang kalau majad beda. Ya, majad menempatkan sesuatu lafaz bukan pada tempatnya karena ala korenah, karena ada korenah gitu ya di situ. Nah, nanti masalah ini masalah hakikat dan majad. Banyak ulama yang memaknai Quran dengan kata majad, dengan kata hakikat. Banyak itu. Itu baru satu contoh itu masih banyak lagi. Nah gitu. Ya kan tiba-tiba kalau udah kena nahwu sorof gitu, pas kita menerjemahkan Quran kok gini logatnya beda kayak gitu. Padahal gitu. Di logat ada hakikat, ada
majaz itu. Nah di sini hakikat ada dua, terbagi itu ya. Ada lugawi, menempatkan ahli lugat seperti kata bahasa. Ahli lugat itu orang kamus, orang yang kamus. Kal asad, macan. Gitu. Setiap dikatakan macan, wah itu pasti binatang muftaris, binatang yang menerkam gitu, yang ganas. Ada syar'iyah. Nah itu. Ini kan dari segi lafaz. Al asad hayawanul muftaris. Nah, banyak sekali itu masalah hakikat. Ada kamus yang khusus. Namanya kamus di situ bukan Idrus Nabawi, Mukhtasar Shahah gitu. Jadi kamus di mana pakai itu lagi. Jadi al-asad, al-hayawan muftaris gitu aja. Kalau kamus biasa kan al-asad titik macan gitu kan. Itu enggak. Nah, jadi mana gitu. Nah, ada kitabnya khusus kamus itu Mukhtasar Shahah namanya. Kemudian ada ta'rifnya ada. Kitab Ta'rifatul Jani, yang misal salat tarifnya apa, definisinya apa, misalnya wudu itu apa, terus tarif. Ada kayak macam-macam gitu. Nah, ini. Yang kedua syar'iyah ya. Jadi meletakkan kata pada tempatnya. Nah, kalau menurut dari tadi kan asal itu kan ahli lugah, ahli kamus. Nah, karena ahli syara. Nah, meletakkan syara itu yang disebut akimis salat, yang salat itu di situ kan bahasanya kayak mirip tuh, salat, salawat, rahmat, salat gitu. Mirip sebetulnya gitu. Nah, pada hakikatnya salat itu kan lil ibadil makhsusah. Ya, itu diletakkan pada kata ibadah yang khusus. Itu, yang khusus. Ini katanya itu. Jadi salat masih di situ, ibadah. Nah, coba aja kan kita as-salawatu ala nabi itu salat bukan salat, tapi matanya lapanya sama kayak tulisannya. Itu. Wa sallallahu wa sallalan salat ya uang wa sallallahu lan maca beda itu. Itu, tapi kan hakikatnya salatnya itu untuk ibadah yang khusus. Itu aja seperti apa? Ini aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Ucapan gerakan yang diawal dengan takbir, diakhir dengan salam, salat. Nanti itu bagian tarif gitu. Itu kalau bagian hakikat udah ibadah itu. Wa urfiyah adat biasa, meletakkan ahli adat. Biasa, kebiasaan. Seperti meletakkan kadapati lijatil arba kal himar. Wah, ini binatang yang mempunyai 4 kaki, wah ini himar. Itu. Ini binatang yang mempunyai 4 kaki, biasa gitu. Namanya lazatil arba, dabah disebut dabah. Kata dabah itu ya. Itu. Nah, dalam Quran wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dalam dabah, kalau kita mendengar kata dabah, berarti setiap binatang yang punya kaki 4 atau lebih. Ya itu yang merayap. Itu. Ya, tapi kan maknanya di situ kan umum, ya. Nah, itu kan Al-Qur'annya wa ma min dabatin fil ardi. Ya, jangankan manusia, binatang yang merayap Allah yang mengkasih rezeki. Sebab kata dabah itu seperti itu. Biasanya, ya kata dabah itu biasanya gitu, itu diletakkan pada binatang yang kakinya 4 atau lebih gitu. Yaitu likulima yadubul adu. Nah, kemudian ada yang khos wal mahsus. Wal mahsus. Ya, ada lagi. Itu ada urufil am, ada urufil khos. Waduh, itu banyak juga. Yang umum biasa ayalah khos. Khos kal fa'ilil ismarfu inda nuhat. Nah, seperti mengatakan fa'il. Fa'il itu wa al ismul marfu al madku qabla filuhu. Fi'il itu isim yang dirapakan, yang diceritakan sebelum fa'il itu ada fi'il dulu. Biasa kan gitu. Kalau orang Arab sama kita kan beda gitu. Biasanya kan kalau orang Arab mengatakan di mana meletakkan fa itu harus fi'il dulu. Kalau mengatakan apakah kalau di kita dengan bahasa Indonesia apakah Zaid sudah datang gitu. Kalau orang Arab enggak, fi'ilnya ajaidun. Ya, anta ajaidun. Si ja'anya dulu, fi'ilnya dulu. Ajaidun, apakah telah datang? Kalau dia telah datang kijaid, kita enggak. Apakah Zaid telah datang ini itu? Akala Jaidun, koma Jaidun. Kalau orang Arab harus koma dulu.
Ya, itu sebelum fa'il itu harus pilih dulu. Kalau kalau diterjemahkan koma telah berdiri, Zaidun siapa Zaid. Ya. Kalau kita mah gak usah ngikutin itu. Ya, kamu nerjemahin ya gak usah ngikutin orang Arab gitu. Kan beda adatnya, urfinya beda sama kita. Urfinya khosnya beda gitu. Jadi kan biasa kalau kita kan biasa si fa'il dulu. Zaid telah berdiri, Zaid telah, si fa'il dulu sebutnya gitu. Kalau biasa gitu. Zaid telah datang, Zaid telah berangkat gitu. Itu antara biasa si fa'il dulu. Ini Zaid sudah datang, ini Zaid sudah berangkat gitu. Si orangnya dulu, pelakunya dulu, fa'ilnya dulu yang disebut. Kalau orang abang enggak. Ya, harus pekerjaan dulu. Nah, itulah. Nah, ini mana-mana itu. Ada mana hakikat, ada mana mazaj, ada hakikat juga, ada menurut lugawiyah, ada syar'iyah, urfiyah. Ya, urfiyah kan ada dua, ada ada am, ada khos. Nah, yang segitu. Nah, ini sebab dasar ya kita supaya enggak kaget gitu ya. Karena banyak istilah di sini. Istilah itu nanti untuk memperdalam nanti ada ilmunya khusus gitu. Dan lebih dari ini dan segitu. Nanti diperdalam lagi. Nah, supaya sementara kita untuk mengenal usul fikih itu di usul fikih, nah gitu, jangan sampai cekcok nanti kan perdebatan. Kalau tahu usul fikih kan gitu, ya gak usah apa-apa. Kita merujuk, kita mengatakan itu wudu kalau menyentuh perempuan batal, udah mazhab kita yang menjadi yang berijtihadnya gitu. Ya, bahwa kalau berpegang atau menyentuh perempuan itu nggak batal gitu. Nah itu ada lagi yang itu perdebatan. Menurut itu di mana ya macam kok bisa beda-beda gitu? Ya kalau udah usul fikih, oh ternyata ya Abu Hanifah itu menggunakan kata lamsu itu digunakan dengan majaz. Dia katakan kata lamsu itu adalah kata mazad, bukan hakikat. Kalau Imam Syafi'i itulah hakikat gitu. Gitu. Kalau menurut Abu Hanifah lamsu itu bukan menyentuh tapi berjima gitu. Kalau sekedar menyentuh udah gak apa-apa. Makanya kalau kita taklim Imam Abu Hanifah, selain dari Imam itu aja yang sampai Imam Malik ya, Imam Abu Hanifah mengatakan seperti itu. Makanya kalau ke Mekah kita taklid itu. Taklid ke Imam Malik yang bisa membolehkan. Nah, saya kita niat kita taklid, tapi dengan syarat kalau taklid itu harus, karena kita menyentuh ini kan syaratnya kan harus punya wudu, kita kan batal. Jadi wudunya kan harus wudu Imam Malik itu satu paket. Gitu. Jadi ya kalau wudu Imam Malik itu sebetulnya sama, cuma ada perbedaan sedikit doang. Jadi kalau kan itu salah satu rukun wudu itu kan ba'du masuk ba'di rosi ya, mengusap sebagian kepala. Kalau Imam Malik kan seluruh gitu. Gitu. Jadi kadang-kadang cukup gini gitu ya. Gitu. Imam Malik langsung seluruh. Langsung. Itu doang sebetulnya. Nah, itu wudu Imam Malik. Kalau mau kita taklid ke Imam Malik gitu. Nah, itu. Ya kalau misalkan kita piara burung, kita taklid ke Imam Malik. Imam Syafi'i enggak boleh kan itu piara burung gitu. Boleh Imam Malik gitu. Miara anjing juga boleh. Taklid ke Imam Malik yang membolehkan untuk sekedar menjaga gitu ya. Nah, itulah nanti ketahuan di sini. Wahajatan taksim wallahu a'lam.